Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Puji dengan NIM belakang 193. Di sini akan menjelaskan mengenai hasil analisis pada jurnal Line Supply Chain Management atau LSCM Framework for Palm Oil Industry in Indonesia oleh peneliti Rangga Prinadasa dan Salman Alfasari pada tahun 2018. Terima kasih. Yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, latar belakangnya itu pada zaman sekarang persaingan global, perpindahan fisik barang memiliki peran penting dalam efisiensi dan probabilitas suatu industri. Nah, sistem perpindahan barang ini berkembang menjadi supply chain management atau SCM. Sebelum konsep SCM dikembangkan, terlebih dahulu dikembangkan konsep lean manufacturing yang pertama kali dikembangkan di Toyota Motor Company sejak tahun 1960. Konsep lean manufacturing dan supply chain management terintegrasi dan memunculkan sebuah konsep baru yaitu lean supply chain management. Nah, Rita Seck mendefinisikan LSCM sebagai seperangkat organisasi yang secara langsung dihubungkan oleh arus dan hilir produk, layanan, informasi, dan yang secara kolaboratif bekerja untuk mengurangi biaya dan pemborosan dengan merampingkan apa yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Lalu selanjutnya ada framework LSCM telah berkembang luas di berbagai jenis industri, namun belum ada yang mengajukan untuk industri kelapa sawit, di mana Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah atau CPO terbesar di dunia. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan produksi kelapa sawit sebesar 18%, di mana produksi CPO sebesar 38,17 juta ton dan PKO sebesar 3,5 juta ton, sehingga total produksi kelapa sawit Indonesia menjadi 41,98 juta ton. Nah, Jasti dan Kodali mengusulkan kerangka LSCM untuk industri umum. Dan juga Jasti dan Kodali melakukan review artikel LSCM dari tahun 1988 hingga 2013, di mana dari 748 artikel ditemukan 30 framework LSCM. Setelah mengklasifikasikan dan menganalisisnya, dia mengusulkan kerangka kerja baru dengan 8 pilar utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan framework LSCM untuk industri kelapa sawit Indonesia dengan menjadikan 8 pilar framework LSCM oleh Jasti dan Kodali sebagai dasar pijakannya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini ada rantai pasok industri kelapa sawit Indonesia, lalu 8 pilar framework Jasti dan Kodali, dan akhirnya akan memvalidasi 8 pilar tersebut. Lalu juga di bawah ada gambar mengenai rantai pasok industri kelapa sawit yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, kajian ini dilakukan dalam 6 tahapan utama. Yang pertama ada mendeskripsikan rantai pasok industri kelapa sawit Indonesia. Kedua, mendeskripsikan permasalahan dalam rantai pasok kelapa sawit Indonesia. Ketiga, memperoleh 8 pilar Lean Supply Chain Management Framework oleh Jasti dan Kodali. Yang keempat, mendeskripsikan kesesuaian dengan 8 pilar LSCM Framework oleh Jasti dan Kodali. Yang kelima, rincian 8 pilar Framework LSCM oleh Jasti dan Kodali menjadi sub-elemen yang dapat diterapkan pada industri kelapa sawit di Indonesia. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada memvalidasi pilar dan sub-elemen kerangka LSCM yang disusun menggunakan metode SAW. Lalu yang terakhir ada hasil penelitian. Yang pertama, framework LSCM untuk industri kelapa sawit Indonesia terdiri dari 7 pilar setelah menghilangkan salah satu pilar framework LSCM dari Jasti dan Kodali, yaitu GT Production, menjadi manajemen teknologi informasi, manajemen pemasok, penghapusan pemborosan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen logistik, komitmen manajemen puncak, dan perbaikan berkelanjutan. Dari 7 pilar kerangka LSCM tersebut dipecah menjadi 39 sub-elemen. Lalu setelah melewati penilaian dan pemeringkatan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW, peneliti memiliki 3 sub-elemen tertinggi termasuk kemitraan pemasok jangka panjang dengan kode S8 dengan skor 0,955, lalu 7 pemborosan di seluruh rantai pasokan dengan kode S16 dengan skor 0,941, dan value stream mapping dengan kode S36 dengan skor 0,941. Nah, sedangkan 3 sub-elemen terendah adalah evaluasi berkelanjutan dari umpan balik pelanggan dengan kode S20, nilai sudut pandang pelanggan dengan kode S18, struktur organisasi dan hubungan terkait dengan kode S33 dengan skor yang sama yaitu 0,731.
Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.